Hai guys, di sini saya mau berbagi cerita ya sama kalian semua karena suatu malam di saat kita habis bermain bersama teman-teman, kita itu memang pulang agak sedikit malam ya. Jadi karena sedikit malam, akhirnya kita pun sampai di rumah teman ini langsung pesan mobil Grab karena teman kita ini tidak bisa menghantarkan ke rumah kita karena memang waktunya sudah malam. Tetapi saya nggak sendiri, saya berdua dengan teman saya. Akhirnya dipesankanlah mobil Grab oleh teman saya. Beberapa menit kemudian sampailah mobil Grab ini. Oke, kita berpamitan dengan teman kita, lalu kita masing-masing masuk ke dalam mobil Grab ya, dalam satu mobil tapinya. Di tengah jalan ya daripada kita diam saja, akhirnya kita bertukar cerita dan bertanya dengan Pak supirnya, "Pak dari mana?" Ya dia kan mengatakan orang asli Bekasi. Dan kebetulan kita juga sama-sama orang asli Bekasi juga nih Pak, gitu. Akhirnya cerita-cerita-cerita, kagetlah kita karena kenapa? Tiba-tiba dia berbicara, "Bu, saya kan baru keluar dari penjara." Wih, kaget dong kita. Karena kenapa? Aduh, baru keluar dari penjara gitu. Pikiran kita nih sudah macam-macam gitu. Karena kita di saat itu hanya berdua dan kebetulan ini napi yang baru keluar gitu. Yang membawa kita di malam hari. Kita colek-colekan dong dengan teman. Walaupun kita takut tapi biar suasana menjadi nyaman, ya kita bertanya kembali, "Oh iya Pak, alhamdulillah ya Pak sudah keluar," gitu. "Iya Bu, kalau boleh tahu kasus apa Pak?" gitu. "Oh saya kasus pembunuhan Bu." Kaget lagi kita. Karena kenapa? Kasusnya itu dikirain kita tuh hanya pencurian atau misalnya jambret atau narkoba. Lah ini kasusnya pembunuhan. Makin takutlah kita berdua, iya kan? Tapi ternyata setelah kita tanya lagi, kasus pembunuhannya bunuh siapa Pak? Gitu kan. Dia bercerita, "Saya bunuh selingkuhan istri saya Bu," gitu. "Oh kenapa Pak?" gitu. Akhirnya dia bercerita dan kita pun cukup lega karena kenapa? Dia itu membunuhnya berarti bukan orang jahat yang sesungguhnya. Karena yang dia bunuh itu selingkuhan dari istrinya. Oke, akhirnya kita pun mendengarkan cerita dari Pak supir Grab ini. Jadi dia bilang, "Iya Bu, saya itu kesal dengan istri saya karena setiap kali saya pulang bekerja atau misalnya dari mana dia tuh tidak ada. Terusnya tiba-tiba saya dengar dari tetangga sering pergi dengan lelaki lain atau dia istilahnya berselingkuh." Untuk pertama katanya Pak supir Grab ini tidak percaya karena suaminya seperti itu. Nah, akhirnya kita pun balik bertanya, "Emang Bapak posisinya tidak bekerja apa kok sampai istrinya selingkuh?" "Oh enggak Bu, oh ternyata dia itu pengusaha teman-teman." Jadi Pak supir Grab ini dia mempunyai organ tunggal bosnya. Nah jadi istrinya ini biduannya atau artisnya di situ gitu. Jadi ya mungkin karena artis ya, entah cantik atau gimana gitu. Jadi di saat suaminya itu tidak ada gitu, dia berselingkuh dengan orang lain. Tapi udah diperingati sama Pak supir Grab ini atau suaminya ini agar jangan berselingkuh, jangan bermain api. Baik loh sebenarnya Pak supir Grab ini bercerita dengan kita itu. Tetapi ternyata setelah kita pahami, jadi dia itu membunuh itu karena eh, mempertahankan kehormatan dan harga dirinya sebagai suami gitu.
Nah, jadi di situ kita tidak lagi merasa takut, agak sedikit tenang karena kasus pembunuhannya itu mempertahankan nama baik sebagai seorang kepala keluarga gitu. Nah, lalu kita bilang, kenapa langsung dibunuh Pak? Kenapa tidak dikasih peringatan atau dikasih seperti eh, jangan sekali-kali lagi terulang. Oh sudah Bu, dia bilang. Sudah saya beritahu bahwa jangan melakukan itu lagi karena saya sayang dengan istri saya, dia sayang dengan anaknya. Tetapi entah bagaimana gitu, tetap istrinya melakukan selingkuh. Dia akhirnya suatu saat karena Pak supir ini katanya tidak tahan lagi mendengar istrinya selingkuh, akhirnya dia kasarnya rencana mengikuti bagaimana apakah benar istrinya berselingkuh lagi. Ternyata benar teman-teman. Jadi secara tidak langsung memang sudah mempersiapkan akan membunuh kalau misalnya kamu itu berani berulang lagi, berselingkuh lagi gitu menurut bapak ini karena dia sudah sakit hati dia bilang. Nah akhirnya di suatu malam itu dia memergoki istri dan selingkuhannya, dibunuhlah selingkuhan istrinya itu. Nah setelah dibunuh ya akhirnya dia merasa puas dan dia pun merasa sudah tersakiti, hatinya sudah terbalaskan dengan lelaki itu, akhirnya dia meninggal. Ya singkat cerita bapak ini dihukum lah katanya kurang lebih 15 tahun penjara dia bilang. Nah dia pun keingetan anaknya, dia teringat anaknya terus. Nah anaknya itu untungnya hanya satu orang ya. Jadi setelah bebas ini bapaknya ini berusaha untuk mengembalikan rasa cintanya, rasa sayangnya kepada anaknya setelah dia di tahanan itu yang kemarin yang tidak memberikan kasih sayang. Akhirnya dia bilang, saya sepenuhnya akan membahagiakan anak saya Bu gitu, karena saya ini kemarin sudah meninggalkan dia di dalam penjara. Nah, lalu kita bilang, gimana Pak dengan istrinya, udah nikah lagi belum? Nah, dia pun tertawa, kita tanya seperti itu. Ternyata kenapa dia bilang, aduh Bu, istri saya katanya sudah beberapa kali kawin lagi atau nikah lagi. Anehnya lagi si istrinya ini curhat kalau ada apa-apa sama si suaminya ini yang telah membunuh selingkuhannya. Nah kita bilang, kok bapak baik banget masih mendengarkan curhatnya. Iya biarin aja saya dengerin curhatannya Bu. Anehnya dia bilang, kalau saya punya uang habis nge-grab ya kadang saya kasih. Loh baik banget bapak ini, kenapa kok kasarnya sudah diselingkuhkan sampai sudah masuk penjara, keluar dari penjara istrinya mengeluh tetap dibantu gitu kan. Dan dia pun sudah menikah beberapa kali, sedangkan bapak ini dia bilang untuk sementara tidak mau menikah dulu. Dia ingin membesarkan anaknya dengan kasih sayang walaupun dia keluar dari penjara mantan napi, dia akan sangat mensupport anak dia untuk menjadikan orang yang lebih baik dari dia. Dan akhirnya ya itu tadi kita pun bertanya-tanya, Bapak akan mau balikan lagi dong sama istrinya. Dia bilang, oh enggak Bu, saya enggak balikan lagi. Karena kenapa? Cukup saya hanya ingin membahagiakan anak saya, dan walaupun istri saya itu curhat dan udah nikah lagi, saya dengerin aja. Tapi untuk balik lagi tidak. Oh, akhirnya kita berkesimpulan di situ. Jadi tidak semua mantan napi itu jahat, dan tidak semua orang yang di penjara itu jahat semua ya.
ini kebetulan yang saya naikin itu berarti kan bukan orang jahat sebenarnya, tetapi ternyata dia itu orang yang sangat baik, menyayangi keluarganya dengan sepenuh hati, dan dia mempertaruhkan hidupnya, separuh hidupnya di dalam penjara, dan setelah keluar dia tetap menyayangi anak. Walaupun istrinya sudah nikah lagi, dia tetap kasarnya memberikan uang bila istrinya membutuhkan. Ya, jadi di situ kita bisa mencari kesimpulan. Jadi eh, untuk ibu-ibu ya, termasuk saya, kalau kita misalnya punya keluarga, alangkah baiknya kita mempertahankan rumah tangga. Jangan sampai orang yang tercinta, orang yang kita sayangi selama ini bisa masuk ke dalam penjara gara-gara ulah kita sendiri. Oke, inilah pengalaman saya waktu saya pulang naik Grab, dan ternyata Grabnya itu mantan napi. Berbagi cerita untuk kita berbuat baik. Oke.